Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Erni Puspitasari dari SMP Negeri 22 Tangerang. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat meskipun di masa pandemi seperti ini. Dan tentunya masih tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar mengenai teks tanggapan kritis. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah mengikuti pembelajaran berikut. Kritik dapat disampaikan dalam bentuk lisan dan tulis. Teks tanggapan kritis adalah sebuah teks yang berhubungan dengan kritikan pedas untuk sebuah kesalahan. Teks tersebut juga dapat digunakan pada suatu forum yang mana kita akan dituntut dalam menganalisis pendapat serta menerima seluruh kritikan dari orang lain yang beda pendapat dengan pendapat kita. Ciri-ciri teks tanggapan kritis. Satu, suatu tanggapan yang disampaikan pada sebuah bacaan yang berkaitan dengan kejadian ataupun fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya. Dua, sebuah tanggapan yang diberikan oleh penulis yang berisi terkait suatu fakta dan juga alasan. Tujuan dari teks tanggapan kritis itu sendiri adalah memberi penguatan terhadap pendapat yang disampaikan. Kritik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sanggahan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sanggahan berasal dari kata sanggah, artinya 1. Tidak mau menerima, membantah, menyangkal. 2. Mempunyai pendapat lain berbeda dengan pemerasaran dan sebagainya dalam diskusi. Pujian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pujian berasal dari kata puji yang artinya pernyataan atau rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan, keunggulan sesuatu. Pujian artinya pernyataan memuji. Struktur teks tanggapan kritis. Evaluasi atau konteks. Bagian pertama dalam teks tanggapan kritis berisi pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. Deskripsi teks. Bagian isi dalam teks tanggapan kritis. Bagian ini memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Penegasan ulang atau penilaian. Bagian terakhir teks yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Kaidah kebahasan teks tanggapan kritis. Kalimat kompleks. Konjungsi. Kata rujukan. Pilihan kata atau diksi. Langkah-langkah menyusun teks tanggapan kritis pada karya seni. Pertama,
menentukan tema. Kedua, menentukan aspek-aspek yang akan dijelaskan melalui pengamatan. Ketiga, membuat kerangka karangan. 4. Mengembangkan kerangka menjadi teks. Berikut adalah langkah-langkah menyusun teks tanggapan kritis pada karya sastra. Pertama, membaca karya sastra yang akan ditanggapi atau dikritik. 2. Membuat sinopsis cerita. Selanjutnya, memahami dan menganalisis struktur karya sastra tersebut. Berikutnya, mengemukakan pendapat atau gagasan pribadi terhadap isi dan bentuk karya sastra tersebut. Kemudian, merumuskan paparan atau harapan. Terakhir, mengoreksi kembali teks tanggapan sesuai struktur yang tepat. Cara menulis teks tanggapan kritis. Pertama, tentukan tema tanggapan kritis yang akan disusun. Kedua, kembangkan tema tersebut menjadi kalimat-kalimat dengan kata-kata sendiri. Susun dan gabunglah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi teks tanggapan kritis yang urut dan logis. Kalimat-kalimat yang digabung itu sesuai dengan struktur teks tanggapan kritis. Gunakan konjungsi antar kalimat yang tepat. Terakhir, cermati dan teliti kembali hasil teks tanggapan tersebut. Perhatikan teks berikut. Teks pertama. Teks yang kedua. Teks ketiga. Soal-soal latihan. Satu, bacalah teks pertama sampai dengan teks ketiga, kemudian jelaskan apakah teks-teks tersebut merupakan teks tanggapan. 2. Dari teks tersebut, manakah yang mengandung tanggapan berupa kritik, pujian, dan sanggahan? 3. Dari ketiga teks tersebut, salah satunya merupakan tanggapan berupa kritik. Jelaskan, apakah kritik tersebut disampaikan dengan bahasa yang santun dan tepat? 4. Jelaskan, apakah teks pertama sampai dengan teks yang ketiga sudah sesuai dengan kaidah kebahasan teks tanggapan kritis? 5. Bacalah teks tanggapan yang ditulis oleh Prito Windiarto pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 9, halaman 107 sampai dengan 113. Kemudian, susunlah kesimpulan dari teks tanggapan tersebut. 6. Carilah di sekitar rumahmu sebuah hasil karya seni atau prakarya. Kemudian, amati dan susunlah teks tanggapan kritis berdasarkan hasil penilaianmu. Nah, anak-anak, demikianlah pemaparan yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Selanjutnya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.